Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di podcast Osilasi 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Irsyad Hardono dari bidang bakat dan minat yang nantinya akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, dari teman-teman semua ada yang tahu nggak nih podcast kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu tentang tim soal. Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa hebat yang kebetulan juga sudah hadir pada podcast kali ini. Halo Kak. Bagaimana Kak kabar hari ini? Oke, kabarnya baik dan sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Kak, mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yunistia Sari, bisa dipanggil Yuni. Aku mahasiswi S1 Fisika angkatan 2021 dan di tim soal fisika ini kebetulan untuk periode kepengurusan tahun 2023 ini aku menjabat sebagai ketua umum dari tim soal fisika, seperti itu. Oh begitu, berarti nama panggilannya Kak Yuni ya? Iya, bisa dipanggil Kak Yuni. Oh gitu, oke. Nah ini Kak, kan banyak ya dari mahasiswa baru ini yang mungkin belum begitu paham tentang tim soal. Mungkin Kakak bisa menjelaskan kayak tim soal itu sebenarnya apa sih? Dan tujuan dari tim soal ini sebenarnya apa gitu? Oke. Sebelum aku membahas tentang tim soal ya, mungkin aku mau menyapa terlebih dahulu para mahasiswa baru dari Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Jadi aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam bagian keluarga besar dari Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Yang tentunya untuk teman-teman sampai di titik ini itu banyak sekali perjuangan dan juga kerja keras yang udah teman-teman lalui, sehingga atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman bisa menjadi mahasiswa baru dari Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Dan berbicara terkait tim soal fisika, jadi tim soal fisika ini merupakan organisasi subdivisi daripada HMD Fisika Nukleon. Lebih tepatnya, tim soal fisika ini berada di bawah naungan dari bidang penalaran, divisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tim soal fisika ini menjadi wadah bagi mahasiswa fisika Departemen Fisika Universitas Negeri Malang yang memiliki minat dalam fisika keilmuan, seperti itu. Selain itu juga memiliki minat dalam pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian, serta sesuai dengan namanya ya, tim soal fisika. Jadi tim soal fisika juga mewadahi bagi mahasiswa fisika yang memiliki minat dalam penyusunan soal-soal untuk kompetisi fisika, seperti itu. Itu terkait apa sih itu tim soal fisika. Kemudian terkait dengan tujuan dari tim soal fisika sendiri, yang pertama tujuannya itu untuk membentuk mahasiswa yang berkompeten dan juga kreatif dalam fisika keilmuan. Kemudian ikut aktif terlibat dalam dunia penelitian, serta peduli dan memiliki minat untuk mengembangkan keilmuan fisika yang dimiliki dalam lingkungan masyarakat, seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya tim soal. Wah, cukup menarik juga nih Kak ya. Yeah. Nah, kan tadi Kakak menyinggung tentang bahwasanya tim soal ini kan salah satu organisasi juga ya, organisasi subdivisi. Pastinya ada kayak kepengurusannya gitu kan ya. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, struktur kepengurusan dari tim soal itu seperti apa ya? Oke, sebelum ke struktur kepengurusan mungkin aku kenalkan terlebih dahulu ya. Di tim soal fisika itu ada 3 bidang. 3 bidang di sini mengacu pada Tridharma perguruan tinggi. Jadi di tim soal fisika itu ada yang namanya bidang pendidikan, bidang penelitian, sama bidang pengabdian. Nah, terkait struktur kepengurusannya sendiri itu ada 2 macam. Ada struktur kepengurusan untuk organisasi dan struktur kepengurusan untuk tim pembuatan soal. Untuk kepengurusan organisasi sendiri itu ada yang namanya pengurus harian sama pengurus bidang, seperti itu. Nah, pengurus hariannya itu sendiri terdiri dari ketua umum, kemudian wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, sama 3 kepala bidang, seperti itu. Nah, kita mulai dari ketua umum terlebih dahulu ya. Ketua umum itu ya tugasnya tentu memimpin organisasi tim soal fisika ini, yang menentukan arah gerak dari kegiatan tim soal fisika ini seperti apa, gitu.
Nah, dalam menjalankan tugas dari ketua umum ini, ketua umum itu didampingi sama yang namanya Dewan Penasihat Organisasi atau biasa disingkat dengan DPO. Nah, DPO ini siapa sih? DPO ini ya alumni atau demisioner tim soal fisika pada kepengurusan tahun sebelumnya. Itu ketua umum. Kemudian di bawahnya ketua umum ada yang namanya wakil ketua umum. Wakil ketua umum itu tugasnya mewakili ketua umum ketika ketua umum ini berhalangan hadir misalkan pada suatu acara atau pada suatu kegiatan tertentu. Dan juga wakil ketua umum ini menjalankan tugas yang secara khusus diberikan oleh ketua umum. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya sekretaris umum. Sekretaris umum itu berarti ya yang mengurusi tata kelola persuratan sama administrasi di tim soal fisika. Kemudian ada yang namanya bendahara umum, itu berarti ya yang mengurusi, yang mengatur tata kelola sirkulasi keuangan dalam tim soal fisika. Kemudian selanjutnya ada 3 kepala bidang, sesuai yang udah aku jelasin tadi ya, ada 3 bidang, jadi 3 kepala bidang ini ya kepala bidang pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Itu tadi terkait pengurus harian. Terus ada yang namanya pengurus bidang. Pengurus bidang ini ya berarti kepengurusan dalam bidangnya masing-masing. Nah tadi ada 3 bidang, jadi di masing-masing bidang itu ada yang namanya kepala bidang, sekretaris bidang, sama bendahara bidang. Oke, itu kepengurusan dalam organisasi. Kemudian di tim soal fisika sendiri juga ada yang namanya struktur tim pembuatan soal. Jadi anggota dari tim soal fisika itu dibagi dalam beberapa tim. Nah, beberapa tim ini sesuai dengan materi-materi dalam fisika. Jadi ada yang namanya tim dinamika, tim kinematika, tim fluida, tim optika, dan seterusnya. Nah, misalkan teman-teman bergabung nih dalam tim soal fisika, misalkan teman-teman dapatnya kebagian tim optika. Nah, jadi selama teman-teman di tim soal fisika, teman-teman menyusun soal-soal fisika yang berkaitan dengan materi optika, seperti itu. Oh, ternyata cukup menarik juga ya untuk diulik lagi. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, untuk kegiatan dari tim soal ini, itu kan tadi kan kita sudah Kakak kan sudah menjelaskan kan tentang tim soal itu seperti apa. Nah, untuk kegiatannya sendiri secara keseluruhan tim soal itu seperti apa sih kegiatannya? Oke, mungkin sesuai dengan namanya tim soal fisika, mungkin teman-teman udah mungkin udah ada gambaran lah dari namanya tim soal fisika. Berarti ya kegiatan utamanya itu menyusun soal-soal untuk kompetisi fisika. Itu kegiatan utamanya. Namun jangan salah pemikiran ya teman-teman. Di tim soal fisika nggak hanya melulu membuat soal aja gitu, nggak. Ada beberapa kegiatan lain, karena tadi kan ada 3 bidang ya, pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah itu di masing-masing bidang itu masing-masing ada program kerjanya atau program kegiatannya, seperti itu. Kita mulai dari bidang pendidikan terlebih dahulu ya. Di bidang pendidikan itu ada program kegiatan, itu Babats, belajar bareng TS. Nah, belajar bareng TS itu kegiatannya mewadahi mahasiswa fisika ketika mempersiapkan diri menjelang ujian. Jadi di belajar bareng tim soal itu kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar bareng untuk mempersiapkan ujian, entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, di Babat sendiri itu biasanya ada yang namanya kayak semacam tutor sebaya, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang menjadi tutor sebaya itu yang bisa dibilang men-sharing ilmunya lah, atau mengajari temannya yang mungkin kurang paham dalam perkuliahan. Nah, di situ kita bisa berdiskusi bareng tentang materi-materi yang sulit dalam perkuliahan. Dan juga mungkin ada soal-soal nih yang sekiranya sulit. Nah, itu bisa kita diskusikan bareng di Babats ini. Kayak gitu, itu dari bidang pendidikan. Kemudian untuk bidang penelitian sendiri ada pembuatan artikel ilmiah. Nah, untuk tahun ini kebetulan untuk artikel ilmiahnya itu berkaitan dengan semacam meneliti kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal kompetisi fisika. Nah, kebetulan kan tim soal fisika itu membuat soal-soalnya untuk kompetisi NUVO ya, kompetisi NUVO yang diadakan oleh HMD Fisika Nuklir setiap tahunnya. Nah, di situ instrumen soal penelitian yang akan diteliti oleh tim penelitian tim soal fisika itu kita masukkan nih ke dalam soal-soal untuk kompetisi NUVO. Jadi yang jadi objek penelitiannya di sini ya siswa-siswi SMP, SMA di kompetisi NUVO itu, kayak gitu. Jadi setelah kita buat artikel ilmiahnya itu kita coba untuk kita publikasikan di jurnal kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman nih berkesempatan di tim soal fisika menjadi tim peneliti dari tim soal fisika itu, dan ketika artikel ilmiahnya teman-teman bisa publish di jurnal, itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa ya, karena
ketika teman-teman udah memiliki karya, memiliki artikel di jurnal itu suatu poin plus nanti yang mungkin bisa teman-teman dapatkan nanti di masa depan kayak gitu. Itu untuk bidang penelitian. Kemudian untuk bidang pengabdian sendiri ada yang namanya program kegiatan PMPKF, yaitu pelatihan menjadi pembina kompetisi fisika. Jadi di sini kami dari tim soal fisika itu mengadakan suatu pelatihan menjadi pembina kompetisi fisika yang ditujukan untuk mahasiswa fisika UM sendiri atau mungkin mahasiswa luar UM, mahasiswa fisika luar UM ataupun mungkin alumni kita atau mungkin dari guru-guru fisika SMP SMA seperti itu yang berkeinginan atau ingin menjadi pembina kompetisi fisika yang baik sehingga harapannya nanti bisa mengantarkan anak didiknya agar bisa sukses dan menjuarai untuk berbagai kompetisi fisika seperti itu. Ternyata cukup menarik juga ya Kak untuk kegiatannya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru nih, nah kita kan sudah mendapatkan informasi mengenai tentang tim soal itu seperti apa, kegiatannya itu seperti apa. Nah, teman-teman juga jangan terlalu sering ya, maksudnya kayak terlalu sering untuk diam atau apa gitu. Karena ternyata di tim soal ini, itu juga kegiatannya nggak kalah menarik loh teman-teman dengan tim soal yang lainnya. Nah, oh ya Kak, mau nanya juga. Nah, mungkin kan dari mahasiswa baru kan ada ketertarikan juga nih untuk ya setidaknya mau masuk lah untuk join di tim soal ini. Untuk alur pendaftarannya itu bagaimana ya Kak untuk bisa masuk ke tim soal ini? Oke. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih ya untuk bergabung ke tim soal fisika nih ya. Oke, ini aku spill dikit-dikit nih. Jadi untuk alur pendaftarannya sendiri, nanti dari tim soal fisika itu akan membuka yang namanya open recruitment atau pembukaan pendaftaran untuk anggota baru. Itu biasanya pembukaannya itu di bulan Desember atau Januari, mungkin sekitar itulah. Nah, di situ ketika kami udah buka pendaftaran, di situ ada yang namanya tes untuk masuk. Tes untuk masuk ini ada namanya tes tulis sama tes wawancara. Tes tulis itu ya teman-teman cuma ya mengerjakan soal-soal fisika yang udah teman-teman pelajari di SMA, jadi soal-soal fisika SMA aja yang dikerjakan tuh di tes tulis ini. Kemudian selanjutnya ada tes wawancara kayak gitu. Nah, untuk masuk dalam tim soal fisika tuh nggak ada persyaratan khusus ya teman-teman. Maksudnya mungkin karena di sini kesannya tim soal fisika menyusun soal-soal fisika ya mungkin wah ini kalau aku ikut tim soal fisika nih harus sering menang olim atau mungkin harus ada pengalaman organisasi kayak gitu. Itu pemikiran yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk ikut di tim soal fisika itu teman-teman cuma harus punya satu aja, kemauan dan tekad yang kuat untuk mau belajar bersama. Udah itu aja. Jadi meskipun teman-teman di SMA nggak pernah ikut olimpiade, nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut organisasi misalkan, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman punya keinginan, punya kemauan yang kuat untuk belajar, itu insya Allah udah bisa bergabung dalam tim soal fisika. Dan di tim soal fisika ini teman-teman jangan takut ya, misalkan nanti takut di beda-beda ini. Ada misal anggota yang dulunya sering menang olim, ada mungkin yang udah pengalaman organisasinya udah banyak gitu ya. Itu teman-teman jangan takut nanti bakal di beda-beda, itu enggak. Jadi di tim soal fisika tuh kita sama-sama belajar dari nol. Kita berangkat dari nol, kita berproses bersama seperti itu. Jadi nggak ada nih bakal dibeda-bedakan mana yang dulunya sering juara, mana yang enggak, itu nggak akan kayak gitu. Jadi kita di sini sama-sama, karena tim soal fisika tuh seperti keluarga ya. Jadi kita berangkat bersama, berproses bersama, berkembang bersama seperti itu. Wah, ternyata cara pendaftarannya cukup mudah ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa baru nih, kalau misalkan dari teman-teman ada ketertarikan terhadap tim soal, jangan lupa mendaftar ya teman-teman semua. Nah, selain itu juga nih Kak, aku mau nanya nih, pengalaman Kakak selama berada di tim soal ini apa aja Kak, kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk pengalaman sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita dapatkan di tim soal fisika. Kalau mungkin dijelaskan secara lengkap, ini satu hari nggak cukup nih podcast ini. Betul. Oke, jadi aku posisikan diriku sebagai anggota waktu awal dulu ya. Jadi aku awal maba dulu daftar tim soal fisika. Dan di situ banyak banget pengalaman yang aku dapetin, mulai dari hard skill sama soft skill. Dari hard skill sendiri udah jelas dari namanya tim soal fisika. Jadi ini organisasi yang linier sama jurusannya teman-teman. Teman-teman di sini kan mahasiswa fisika ya. Nah, ikut tim soal fisika kan itu organisasi yang linier sama akademiknya teman-teman kayak gitu. Jadi di sini kita bisa mengasah hard skill kita dari pemahamannya fisikanya teman-teman juga. Misalkan di kuliah nih ada materi yang mungkin nggak paham gitu ya. Bisa aja teman-teman bisa pahami ketika teman-teman ikut di tim soal fisika.
Ya dulu aku juga merasakan juga ya ketika ada materi di perkuliahan kayak gitu, itu misal waktu itu nggak paham ya, tapi waktu di tim soal fisika aku kebetulan pas membuat soalnya itu baru paham materi itu di waktu pembuatan soal kayak gitu. Itu terkait hard skill ya. Kemudian selain memperdalam materi fisika, itu teman-teman juga tahu nih gimana sih soal-soal kompetisi fisika yang baik dan benar kayak gitu. Mulai dari mungkin penyusunan kata-katanya apakah sesuai EYD, sesuai KBBI atau enggak, itu di situ kita belajar juga di situ dari terkait ejaannya juga. Kemudian dari segi kualitasnya soal juga, ini soal pantas nggak sih buat anak SMP, pantas nggak sih buat anak SMA kayak gitu. Kemudian dari segi levelnya juga, mana sih soal yang levelnya mudah, mana yang levelnya sulit kayak gitu. Itu kita pelajari juga di sini kayak gitu. Itu terkait hard skill ya, yang linear sama jurusannya teman-teman. Kemudian dari segi soft skill-nya pun juga banyak banget teman-teman. Mungkin dari segi public speaking-nya, kan di tim soal fisika ini kan setelah kita membuat soal itu ada yang namanya kita mempresentasikan soal yang kita buat. Nah, dari presentasi itu kan kita didorong untuk ngomong di depan banyak orang. Kita sama-sama berdiskusi dalam lingkup tim soal fisika ini. Jadi di situ juga teman-teman bisa mengasah public speaking-nya teman-teman juga. Itu. Terus kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, di situ ketika kita berdiskusi berdiskusi soal-soal yang sudah kita buat, kan kita di situ kita bisa saling memberi masukan dan memberi koreksi dari soal-soal yang udah dibuat sama tim lain. Dan di situ kita dituntut nih untuk berpikir kritis. Ini soal apakah udah pantas atau belum, mungkin ada kesalahan ejaan atau kesalahan hitungan, kesalahan konsep kayak gitu. Nah, di situ kita dituntut untuk berpikir kritis. Terus juga menambah relasi juga, yang mana di tim soal fisika ini dari relasi kan kita bisa mengenal lebih dekat ya teman-teman dari fisikanya sendiri kayak gitu. Kemudian bisa banyak kenal dari cuttingnya juga. Kemudian dari alumni tim soal fisika juga yang banyak di luar sana itu alumni tim soal fisika sukses gitu ya, banyak yang jadi dosen, bahkan ada yang sekarang udah jadi dosen fisikanya UM tuh juga ada yang alumni dari tim soal. Kemudian di luar sana juga ada yang udah sukses jadi pembina olimpiade fisika, yang udah wirawiri mengantarkan anak didinya juara kompetisi fisika sana sini kayak gitu. Kemudian juga di sini bisa mengasah manajemen waktu juga, karena di organisasi ya, jadi bisa manajemen waktu, kapan kita fokus kuliah, kapan fokus organisasi kayak gitu sih mungkin kurang lebih. Ternyata menarik semua ya pengalaman dari Kak Yuni ini. Wah. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman semua mau mendaftar juga bisa langsung nih mendaftar ke tim soal, karena ternyata kegiatan yang ada di tim soal itu juga semuanya menarik-menarik semua nih. Nah, Kak, sebelum kita tutup podcast pada kali ini nih, aku punya 2 pertanyaan lagi nih, Kak. Iya. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin banyak dari mahasiswa baru yang masih punya pemikiran yang seperti itu gitu. Bahwasanya organisasi ini sebenarnya penting atau enggak sih, Kak? Dan kalau misalkan penting, kenapa sepenting itu gitu? Mungkin dari Kakak punya pendapat bahwasanya organisasi itu penting atau enggaknya. Mungkin bisa disampaikan kepada mahasiswa barunya. Oke. Organisasi itu penting atau enggak sih? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mikirnya nanti takutnya keteteran nih kuliahnya karena saking banyak tugas, nanti belum organisasi nanti nggak fokus nih kuliahnya. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu ya. Karena kan kita udah namanya mahasiswa ya, mahasiswa, bukan siswa lagi, mahasiswa. Jadi kita nggak cuma duduk di kelas terus dengarkan dosen jelasin terus kita pulang, mahasiswa kupu-kupu ya istilahnya. Jadi kuliah pulang kayak gitu. Nah, bukan kayak gitu. Jadi karena kita udah mahasiswa ya, jadi kita perlu nih ada skill atau ada kemampuan di luar kelas kayak gitu. Dan menurutku kalau untuk tim soal fisika ya, misalkan teman-teman takut nih keteteran di kuliahnya, menurutku enggak ya teman-teman, karena di sini kan kita juga sama-sama belajar fisika juga. Jadi kalau teman-teman ikut tim soal fisika kan otomatis teman-teman juga belajar fisika itu sendiri gitu. Jadi dari segi kuliahnya pun juga karena di sini juga teman-teman melatih manajemen waktu juga ya. Jadi insya Allah nggak keteteran juga. Kemudian karena di tim soal fisika kita juga belajar fisika, itu kan juga otomatis akan menunjang kuliahnya teman-teman juga kayak gitu. Nah, di samping kita belajar fisikanya juga, kita juga
belajar di organisasinya itu, kita belajar soft skill-nya itu. Nah, kalau hard skill kan kita pelajari di kelas nih, di kuliah. Nah, soft skill-nya kita pelajari dengan mengikuti organisasi itu. Karena soft skill itu juga sangat penting ya teman-teman, seperti public speaking, kemudian problem solving itu sangat diperlukan nih di masa depan, mungkin dalam dunia pekerjaan kayak gitu. Nah, itu soft skill kayak gitu itu mungkin nggak kita dapat di kelas, nggak kita dapat di kuliah, tapi kita dapatkan dengan mengikuti salah satunya yaitu dengan aktif dalam berorganisasi kayak gitu. Oh gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kan mungkin mahasiswa baru ini kan ada keinginan untuk masuk organisasi. Nah, mungkin kan banyak ya dari teman-teman mahasiswa juga yang ada yang dulunya pernah ikut organisasi, atau mungkin yang dulunya belum pernah ikut organisasi dan sekarang ikut organisasi sendiri. Nah, kalau dari kakak sendiri, bagaimana cara memanajemen agar organisasi yang kita ikuti dengan kuliah yang kita jalani ini tidak simpang siur gitu, atau tidak, istilahnya tidak berat sebelah lah. Mungkin dari kakak ada tips gitu untuk bisa memanajemen itu semua? Oke, untuk tips manajemen waktu ya. Pertama, ketika teman-teman memilih untuk berorganisasi itu, yang pertama harus ada kemauannya dulu. Jadi poin penting ketika teman-teman ikut organisasi itu adalah kemauannya dulu. Jadi ketika teman-teman ada kemauan, mau secapek apapun teman-teman, mau sebanyak apapun tugas yang dimana teman-teman itu, teman-teman pasti enjoy kayak gitu. Kayak misalkan aku ada nih kemauan untuk ikut tim soal fisika. Jadi seberat apapun kuliahku, sebanyak apapun tugas kuliah itu nggak akan membebani, nggak akan keteteran ketika aku juga ikut di tim soal fisika kayak gitu. Nah, dari segi kemauan juga dari penyusunan skala prioritas ya. Jadi ketika teman-teman udah masuk kuliah nih kan ada banyak ya kegiatan yang harus dilakukan, mungkin organisasi, kemudian kuliahnya, tugas kuliah, atau mungkin nongkrong sama teman-teman kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu membuat yang namanya skala prioritas. Dari banyaknya kegiatan itu, yang mana sih yang kira-kira lebih penting untuk kita selesaikan dulu kayak gitu. Jadi kita susun prioritas kegiatan yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu sampai yang mungkin daftar yang paling bawah kayak gitu. Jadi yang pertama itu harus kemauan dan keinginan yang kuat itu penting agar kita ketika banyaknya kegiatan itu kita nggak ngeluh gitu. Ya ngeluh itu wajar ya, karena manusia itu wajar ngeluh. Tapi di situ kita enjoy. Nah, enjoynya di situ yang kita dapatkan dengan adanya kemauan itu. Terus yang kedua, dengan menyusun skala prioritas kegiatan-kegiatan yang mana sih yang harus segera dilakukan, yang penting untuk dilakukan, sampai yang sekiranya bisa kita tinggalkan terlebih dahulu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ternyata ilmunya juga cukup penting ini ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri podcast nih Kak, mungkin Kakak ada closing statement sebelum kita menutup podcast ini. Oke, untuk closing statement mungkin aku ambil dari salah satu narasumber. Jadi aku dulu pernah ikut suatu webinar ya. Di situ narasumbernya bilang gini, kenapa sih kuliah itu ketika kita udah aktif di kelas, udah ngerjakan tugas, udah ujian itu, misalkan ujian benar semua, itu kita dapat IPK-nya cuma 4. Padahal kita di sekolah dulu kita dapat nilai maksimal tuh 10 kan ya. 10 ya. Nah kan kita di kuliah itu cuma dapat 4. Nah, 6-nya ini kemana gitu. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan di kelas nih IPK dapat 4. Nah, teman-teman jangan bangga dulu, karena kan kita tahu nilai maksimal itu 10 ya. Nah, nilai 6-nya itu kita dapatkan dengan salah satunya yaitu mengikuti organisasi kayak gitu. Dan di sini tim soal fisika sebagai salah satu organisasi di Departemen Fisika itu siap untuk mewadahi teman-teman nih, agar teman-teman bisa mendapatkan nilai 6-nya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mencapai nilai sempurna 10 itu. Kayak gitu. Keren sekali Kak. Terima kasih Kak sudah mau berbincang-bincang dengan kami di podcast kali ini. Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah mau mengikuti kegiatan podcast pada kali ini. Semoga teman-teman semua masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengikuti podcast pada podcast kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Irsyad Hardono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.